A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada episode 1 bagian ke 100 penjelasannya begitu sulit. Untuk itu saya ingin menjelaskan pada episode 1 bagian yang ke 100. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa in kanat nasiatan lil adati, kalau ada wanita yang lupa kebiasaan haidnya kapan biasanya haid. Misalnya tanggal 1 apa tanggal 2 apa tanggal 3, dia nggak ingat itu. Ghairu mumayyizatin, sudahlah nggak ingat, kemudian dia nggak bisa membedakan mana darah haidnya dan mana yang bukan darah haidnya. Lam yahlu imma antakuna nasiyatan, baik itu ia lupanya itu lupa kapan waktunya dan kapan, ketika dia lupa kapan kebiasaan dia haid, sementara dia nggak bisa membedakan mana darah haidnya mana bukan. Lil wakti wal adadi, lupanya itu lupa waktu dan lupa jumlah. Maksudnya waktunya kapan dia nggak ingat, jumlahnya berapa hari juga nggak ingat. Au nasyatan lil wakti dzakiratan lil adadi, atau dia lupa waktunya kapan tapi ingat jumlahnya berapa. Au nasyatan dzakiratan lil wakti, atau dia lupa berapa jumlah harinya waktu dia haid itu, tapi ingat waktunya. Jadi di sini ada 3 macam. Di sini ada 3 penjelasan tentang orang yang lupa kebiasaan darah haid, lagi tidak bisa membedakan mana darah haidnya dan mana yang bukan darah haidnya. Yang pertama, dia lupa kapan waktunya haid dan nggak ingat berapa jumlah harinya haid. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lupa kapan waktunya haid tapi ingat berapa jumlahnya haid. Yang ketiga, dia lupa jumlahnya haid itu ada berapa hari tetapi dia ingat waktunya haid. Ini ada 3 pembahasan. Fa in kanat nasiyatan lil waqti wal adadi, kalau orang itu lupa, wanita itu lupa kapan waktunya dia haid dan lupa berapa jumlahnya haid, wahiyal mutahayyiratu, maka orang yang seperti ini adalah orang yang lupa. Orang yang seperti ini adalah orang yang bingung. Orang yang bingung yang seperti ini di dalam kitab fikih dikatakan fafiha qaulani, ada 2 pendapat. Kalau ada yang seperti ini ada 2 pendapat. Ahaduhuma, yang pertama dari 2 pendapat itu, annaha kal mubtadaati, orang yang lupa seperti itu, lupa kapan waktunya dan lupa berapa jumlah harinya, orang yang seperti itu seperti wanita yang baru pertama sekali haid. Allati la tamiza laha, orang yang seperti itu seperti orang yang lupa, orang yang pertama sekali mengeluarkan haid, lagi pula dia tidak bisa membedakan mana darah haidnya dan mana yang bukan darah haidnya. Nussa alaihi fil adadi, oleh karena itu kebiasaannya itu dicatat atau dinaskan. Fayakunu haiduha, kemudian haidnya itu kapan? Min awwali kulli hilalin yauman walailatan. Kalau seperti itu kejadiannya, maka orang itu haidnya adalah setiap awal bulan. Bulan maksudnya di sini adalah bulan Hijriah. Setiap awal bulan. Berapa lama? 1 hari 1 malam. Fi ahadil qaulaini, menurut salah satu di antara 2 pendapat. Jadi kalau ada orang yang lupa kapan waktunya haid dan berapa lama jumlahnya haid, orang yang seperti ini dihukumi seperti orang yang baru pertama sekali mengeluarkan darah haid dan dia tidak bisa membedakan mana darah haidnya dan mana yang bukan darah haidnya. Oleh karena itu, jumlah darah haidnya dicatat, haidnya adalah bermula atau berawal dari tanggal 1 setiap bulannya. Menurut salah satu dari 2 pendapat. Menurut pendapat lain bagaimana? Ausitan ausab'an fil akhari. Menurut pendapat lain itu dihukumi haidnya itu 6 hari atau 7 hari. Berarti dihitung dari tanggal 1. Orang yang seperti itu
ini kan orang yang haidnya terus berjalan. Setiap bulan datang bulan, terus setiap bulan tuh keluar darah terus. Misalnya selama 6 bulan itu keluar darah terus. Pagi mengeluarkan darah, siang mengeluarkan darah, sore mengeluarkan darah, malam mengeluarkan darah, terus mengeluarkan darah. Ketika orang seperti itu kan nggak tahu kapan dia haidnya. Dan kan nggak mungkin kalau dikatakan dia haid terus selama 6 bulan atau datang bulan terus selama 6 bulan, kan nggak mungkin. Berarti di dalam dia mengeluarkan darah itu pasti ada darah haidnya dan pasti juga ada darah istihadhahnya atau darah yang bukan darah haidnya, hanya darah penyakit. Nah, dalam pendapat ini yang pertama haidnya adalah mulai dari tanggal 1 selama 1 hari 1 malam. Pendapat yang lain dari tanggal 1 sampai tanggal 6 atau sampai tanggal 7 dalam pendapat yang lain. Fa in arafat mata ra'at dama, kalau wanita itu mengetahui kapan darahnya keluar, ja'alna ibtida'a syahriha min dzalika, maka mengeluarkan darah haidnya itu ditentukan atau pengarang kitab ini mengatakan, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi mengatakan, kita tentukan permulaan darah haidnya adalah pada saat keluarnya darah itu, kalau tahu kapan mulai mengeluarkan darahnya. Wa adatna laha, lalu beliau mengatakan, lalu kami hitung untuk wanita yang melihat darah haidnya pertama sekali keluar itu salasina yauman. Dihitung berapa? Salasina yauman, selama 30 hari. Jadi dihitung selama 30 hari. Wahayatna, dan 30 hari itu dihukumi sebagai haid. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Li'annahu laisa ba'dul ayami bi ayyaj'ala haidan bi aula, karena tidak ada waktu-waktu tertentu pada saat itu yang ditetapkan sebagai haid yang lebih ula, yang lebih utama. Minal ba'di, dari sebagian hari yang lainnya. Jadi nggak ada hari yang lebih utama. Semuanya itu sama saja karena tidak ada gejala-gejala perbedaan darah. Fasaqata hukmul jami'i, maka hukum keseluruhannya gugur. Wasorot kaman la adatalaha wala tamiza, maka orang seperti itu dinyatakan seperti orang yang belum pernah punya kebiasaan mengeluarkan darah haid, dan juga seperti orang yang tidak bisa membedakan mana darah haidnya dan mana yang bukan. Wathani, yang kedua, wawal masyhurul mansusu fil haidi, yang kedua yang masyhur, yang tercatat tentang haid dalam catatan-catatan pembahasan tentang haid, annahu la haidolaha wala tahra biyakinin. Orang yang seperti itu dinyatakan tidak dikatakan haid dan juga tidak dikatakan suci secara yakin. Oleh karena itu, fatusalli, maka dia harus sholat. Walaupun keluar darah seperti itu, dia harus sholat. Wataghtasilu likulli sholatin, tetapi dia setiap kali mau sholat harus mandi dulu. Lijawazi antakuna dzalika, oleh karena apa? Setiap kali dia mau sholat kok harus mandi dulu. Lijawazi ayyakuna dzalika waktu inqita'il haidi, karena boleh jadi pada saat dia mau sholat itu, saat itulah saat berhentinya haid. Oleh karena itu dia harus mandi setiap mau sholat, mandi setiap mau sholat, mandi, karena pada darahnya keluar terus. Wala yata'uha zauju, tetapi orang yang seperti itu walaupun dia harus sholat, wala yata'uha zauju, suaminya tidak boleh mencampurinya. Kenapa? Karena di situ harinya meragukan kapan sucinya dan kapan yang bukan sucinya atau kapan haidnya. Wa tasumu ma'an nasi syahra Ramadan, orang yang seperti itu walaupun tidak boleh dicampuri oleh suaminya, maka dia harus berpuasa pada saat di bulan Ramadan. Nah, kalau dia puasa di bulan Ramadan, berapa lama dia bisa berpuasa? Berapa lama dia boleh berpuasa? Fayasihu laha arba'ata asyara yauman. Orang yang seperti itu pada saat berpuasa di bulan Ramadan, dia hanya bisa berpuasa selama 14 hari. Selama 14 hari dia hanya bisa berpuasa. Kenapa kok demikian? Karena kalau puasanya itu jumlahnya adalah 30 hari, sementara dia haid terus seperti itu, dia atau bukan haid, artinya dia mengeluarkan darah terus seperti itu, maka
baginya bisa berpuasa selama 14 hari. Loh, kok cuma 14 hari? Kenapa demikian? Li jawazi ayyakuna yaumu khamisa asara min haidhiha ba'dahu min awali yaumin. Karena boleh jadi ketika dianggap puasanya itu atau haidnya itu adalah 15 hari, tetapi 15 harinya itu diawali di pertengahan tanggal 1. Artinya begini, pada saat tanggal 1, misalnya tanggal 1 bulan Ramadan, itu dia belum haid pada saat tanggal 1, tetapi begitu siang atau sore, taruhlah misalnya jam 4 sore, dia keluar darah, maka saat itu dia dinyatakan haid. Oleh karena itu tanggal 1 itu dia tidak bisa berpuasa karena dia datang bulan, puasanya putus, rusak puasanya pada saat itu. Nah, orang yang seperti ini diawali tanggal 1, kalau 15 hari otomatis jatuhnya nanti pada tanggal 16. Wa ba'dhuhu minas sadis asyara fayafsudu 'alaiha bidzalika yaumani. Dan diakhiri pada tanggal 16, tapi tanggal 16-nya itu bukan tanggal 16 malamnya atau sebelumnya, tetapi tanggal 16 di pertengahan juga. Jadi rusak pada saat itu 2 hari, pada tanggal 1 pada tanggal 16. Sudahlah berakhir tanggal 16, rusak pula pada tanggal 1. Oleh karena itu tinggal 14 hari dia. Jadi tanggal 1 nggak bisa puasa, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 16 nggak bisa puasa, tanggal 17 baru bisa puasa. Kalau jumlah harinya 30, berarti 30 dikurangi 16, masih 14. Maka selama Ramadan itu dia bisa berpuasa selama 14 hari. Tsumma tasumu syahran akhara, kemudian ia berpuasa di bulan yang lain, artinya membayar hutang di bulan yang lainnya. Fayasihulaha arba'ata asyara yauman, dia pun kalau di bulan lainnya juga hanya bisa berpuasa selama 14 hari. Fa in kana syahru alladzi samahun nasu naqisan, apabila bulan yang ia berpuasa bersama orang-orang itu jumlahnya kurang, artinya jumlahnya cuma 29 hari. Nah, kalau jumlah bulannya cuma 29 hari, sementara dia harus haid selama 16 hari, bagaimana? Sahalaha salasata asyara yauman. Maka orang yang seperti itu kalau berpuasa di bulan Ramadan dan puasanya di bulan Ramadan itu harinya cuma 29 hari, bulan Ramadannya itu, maka ia hanya bisa berpuasa selama 13 hari. Maka sahalaha minhu salasata asyara yauman minas saumi. Puasanya hanya mendapat 13 hari. Li jawazi ayyakunal ibtida al haidi, karena boleh jadi permulaan haidnya itu min ba'dil yaumil awwali, di pertengahan awal tanggal 1. Maksudnya begini, bisa jadi pada tanggal 1 itu haidnya di zuhur atau haidnya asar, maka tidak jadi dia puasa pada tanggal 1 itu. Batal puasanya, karena puasa kan harus dari pagi sampai sore. Maka pada tanggal 1 zuhur dia mengeluarkan darah, batal haidnya. Asar dia mengeluarkan darah, batal haidnya. Jangankan itu, 5 menit sebelum azan maghrib dia mengeluarkan darah atau dia haid, batal puasanya pada saat itu. Wantiha'uhu fi ba'di sadis asara, dan berakhir pada pertengahan tanggal 16. Artinya rusak 2 hari di sini. Tanggal 1 harusnya dia puasa, batal karena keluar darah. Kemudian pada tanggal 16 harusnya fajar, sebelum fajar sudah berhenti, tetapi ternyata siangnya dia mengeluarkan darah haid. Maka rusak pada saat itu 2 harinya. 2 hari yang harus dia berpuasa supaya genap 15 hari dia berpuasa, rusak pada saat itu. Oleh karena itu fabatola alaiha, oleh karena itu batal baginya, tidak bisa apa? Saumu sittata asyara yauman, berpuasa selama 16 hari. Enggak bisa dia berpuasa selama 16 hari, enggak bisa. Harapannya adalah haidnya itu cuma 14 hari. Tapi karena tanggal 1 itu belum haid, begitu tanggal 1 akhir, maksudnya asar haid, rusak di situ hari pertamanya. Berhenti tanggal 16 pula pada akhirnya haid juga. Nah, itu rusak di situ. Maka nggak bisa dia berpuasa selama 16 hari.
Fayasihula saumu salasata asyara yauman. Maka orang yang seperti itu puasanya hanya bisa 13 hari. Kenapa kok 13 hari? Karena bulannya bulan ganjil sehingga jumlahnya cuma 29 hari. Dia haid selama 16 hari. Dia haid selama 16 hari. Maka sucinya itu selama 13 hari. 16 tambah 13, 29 hari. Karena bulannya ganjil cuma 29 hari. Fa in kana syahru qadha'iha kamilan. Apabila ada orang yang melakukan qadha puasa dan pada saat dia qadha puasa itu bulannya sempurna. Sempurna itu maksudnya jumlahnya ada 30 hari. Baqiya 'alaiha qadha'u yaumaini. Maka sisa qadha'nya 2 hari. Maksudnya begini, pada saat di bulan Ramadan kemarin jumlah harinya ada 30, otomatis dia hanya bisa berpuasa 14 hari. Karena dia hanya bisa berpuasa selama 14 hari, maka dia punya hutang selama 16 hari. Hutangnya 16 hari itu dibayar di bulan berikutnya dengan bulan yang sempurna, bulan yang jumlahnya 30 hari. Ketika bulannya 30 hari, dia kan nggak bisa melakukan puasa selama 16 hari, cuman bisa puasa 14 hari. Utangnya 16, dia hanya bisa berpuasa 14, otomatis sisanya 2 hari. Oleh karena itu, kalau bulannya sempurna, 1 bulan penuh dia berpuasa, karena dihalangi oleh haid selama 16 hari, dia hanya bisa berpuasa 14 hari, utangnya 16 hari, masih sisa 2 hari untuk bulan berikutnya. Wa in kana naqisan baqiya qadha'u salasati ayyamin. Kalau bulannya tidak sempurna atau 29 hari bulannya, maka sisa qadha'nya adalah 3 hari. Maksudnya begini, dia punya hutang 16 hari, kemudian pas dia bayar bulannya itu cuman 29 hari, kemudian dia haidnya dihukumi itu 16 hari, otomatis dia hanya bisa berpuasa 13 hari. Hutangnya 16, puasanya 13, maka masih ada 3 hari untuk puasa di bulan berikutnya, maka sisa qadha'nya dikatakan ada 3 hari. Wa in kana kamilaini, kalau bulan dia berpuasa sempurna jumlahnya 30 hari dan bulan qadha'nya sempurna juga 30 hari, baqiya qadha'u yaumaini, maka sisa qadha'nya tinggal 2 hari. Ya iya, kemarin waktu Ramadan dia punya hutang 16 hari. Kemudian sekarang di bulan ini ia membayar puasanya dan bulannya itu bulan penuh, artinya 30 hari. Berarti dia bisa berpuasa selama 14 hari. Karena dia bisa berpuasa 14 hari, 16 hutangnya dibayar 14, sisa 2 hari. Begitu. Wa in kana syahrul adai kamilan, kalau bulan pada saat ia melaksanakan puasa itu sempurna, berarti bulannya adalah 30 hari. Wa syahrul qadha'i naqison, dan bulan qadha'nya itu kurang, artinya saat dia berpuasa di bulan Ramadan ada 30 hari dan saat dia membayar hutang itu ada 29 hari, baqiyal qadha'u salasata ayyamin, maka sisa qadha'nya adalah 3 hari seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu utang 16 dibayar 13, masih sisa 3 hari di bulan berikutnya. Bulan ini cuma bisa berpuasa 13 hari karena 16 hari dia datang bulan, maka sisa untuk bulan berikutnya nambah 3 hari. Wa in qadat fi syawalin, apabila dia mengqadha di bulan Syawal, sahalaha saumu salasata asyara yauman, maka baginya ia boleh berpuasa selama 13 hari in kamala, kalau bulannya sempurna. Loh, kenapa demikian? Iya, dia kan haidnya 16 hari. Nah kan, 16 hari. Kemudian tanggal 1 Syawal itu kan nggak boleh puasa. Maka dihukumi tanggal 1 Syawal nggak bisa berpuasa, ditambah haidnya. Selama 16 hari berarti 17 hari. Kalau bulannya ada 30, berarti dia hanya bisa berpuasa selama 13 hari. Kalau itu bulannya sempurna, maksudnya jumlah bulannya adalah 30 hari. Jadi ketika dia berpuasa di bulan Syawal, dia hanya bisa berpuasa selama 13 hari. Karena 16 hari dia haid ditambah 1 hari tidak boleh berpuasa di bulan Syawal, jadilah 17 hari. Jadi dia hanya bisa membayar hutang selama 13 hari, begitu.
Wasna asyara innaqasa, dan hanya 12 hari dia berpuasa di bulan Syawal itu kalau bulannya kurang. Maksudnya kalau bulannya itu cuma 29 hari, maka dia cuma bisa berpuasa di bulan Syawal itu selama 12 hari. Kenapa kok demikian? Karena jumlah bulannya hanya 29. Sementara dia haidnya itu 16 hari. Tanggal 1 Syawal itu tidak boleh puasa. 1 ditambah 16 jadi 17. Kalau jumlahnya 29, 17 ditambah 12 maka jumlahnya adalah 29 hari. Maka dia hanya bisa berpuasa sebanyak 12 hari. Kalau bulan Syawalnya itu ganjil atau 29 hari. Wa in qadat fi dzulhijjati fa asyratun. Kalau qadanya itu di bulan Zulhijjah, dia hanya bisa berpuasa 10 hari. Kenapa demikian? Bulan Zulhijjah itu enggak boleh puasa tanggal 10, 11, 12, 13, ada 4 hari, sementara haidnya 16 hari. 16 ditambah 4, 16 ditambah 4 sama dengan 20. Oleh karena itu kalau bulannya genap 30 tinggal 10 hari dia berpuasa in kamala. Kalau bulannya sempurna atau 30 hari dia hanya bisa berpuasa di bulan Zulhijjah itu untuk membayar puasanya cuma 10 hari. Watis atun in naqasa, dan dia hanya bisa berpuasa di bulan Zulhijjah itu hanya 9 hari kalau bulannya cuma 29 hari. Kenapa demikian? Tanggal 4, tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari dia hari tasyrik ini nggak bisa berpuasa. Ditambah 16 hari dia datang bulan tidak bisa berpuasa. 16 tambah 4, 20 hari. Kalau 29 berarti tinggal sisa 9 hari. Fa in kana syahru alladzi shamahun nasu naqison, kalau bulan yang orang berpuasa di bulan itu jumlahnya kurang, artinya 29 hari, di sini musannif tidak mengatakan dia berpuasa di bulan Ramadan itu. Yang berpuasa adalah orang-orang. Artinya wanita ini, wanita yang bingung ini, wanita mutahayyirah ini, dia tidak melakukan puasa selama 1 bulan penuh. Artinya dia tidak berpuasa selama 29 hari. Wajaba 'alaiha qada'u yaumin, maka ia wajib qada 1 hari. Maksudnya dia tidak bisa berpuasa selama 1 bulan. Artinya dia punya hutang 29 hari. Kemudian berikutnya dia membayar hutangnya itu di 2 bulan berturut-turut, dan bulannya itu adalah bulan genap. Artinya 30 hari. Bulan genap 30 hari, dia hanya bisa berpuasa sebanyak 14 hari. Karena 16 hari dia tidak bisa berpuasa. Maka selama 2 bulan, 14 hari 1 bulan dia berpuasa. Kalau 2 bulan berarti dia berpuasa 28 hari. Selama 2 bulan itu dia bisa berpuasa 28 hari. Otomatis sisanya masih 1 hari. Ini yang dimaksud oleh musannif. Kalau dia punya hutang selama 1 bulan, sementara hutang puasanya itu adalah 29 hari, maka dia bayar selama 3 bulan. 3 bulan itu bulan pertama dia 14 hari, bulan kedua 14 hari, maka jumlahnya 28 hari. 28 hari masih sisa 1 hari. Ini yang disebut wajaba 'alaiha qada'u yaumin. Maka dia wajib mengqadha 1 hari. Maksudnya sisa qadha terakhirnya adalah 1 hari. Fatasumu arba'ata ayamin min sab'ata asyara yauman, maka hendaklah ia berpuasa selama 4 hari dari 17 hari itu. Yaumaini fi awwaliha, 2 hari di permulaannya, wa yaumaini fi akhiriha, dan 2 hari di akhirnya. Di sini akan ada penjelasan dari Imam Nawawi karena di sini agak sulit. Tujuan pengarang atau tujuan mu'alif di sini adalah agar puasanya itu tidak diseling-selingi dengan tidak berpuasa, baik di ujungnya atau di awalnya maupun di ujungnya. Kenapa demikian? Sebab apabila haidnya itu diawali di tanggal 1, maka selamatlah tanggal yang ke-17. Artinya kalau diawali pada tanggal 1, ia mulai bisa berpuasa pada tanggal 17. Maka jika ia ingin berpuasa, ia boleh berpuasa selama 3 hari dari hari yang 17 hari itu. Maka ia bisa berpuasa pada tanggal 1 atau ia bisa berpuasa pada tanggal
ketiga atau ia bisa berpuasa pada tanggal ke-17. Kenapa kok demikian? Karena apabila haidnya itu diawali pada tanggal 1, otomatis tanggal 17 dia bisa berpuasa. Apabila haidnya itu diawali pada tanggal yang kedua, maka tanggal yang pertama dia bisa berpuasa. Dan apabila pada tanggal 1 itu adalah akhir haidnya, maka ia bisa berpuasa mulai pada tanggal yang ketiga. Begitu penjelasan Imam Nawawi. Kalau pada tanggal 3 itu akhir haidnya, artinya tanggal 3 itu sudah bersih, maka ia bisa berpuasa sampai tanggal ke-17. Artinya dia 15 hari dia berpuasa. Dan ini adalah rata-rata wanita yang paling banyak haidnya. Maka ketika wanita paling banyak haidnya, jumlah haidnya adalah 15 hari. Maka kalau ia haid berakhir pada tanggal ketiga, artinya tanggal 3 itu sudah suci, maka ia bisa berpuasa sampai tanggal 13. Kalau dihitung tanggal 3 sampai tanggal 17, dia bisa berpuasa sampai tanggal 17. Maka ketika dihitung tanggal 3 sampai tanggal 17 itu jumlahnya adalah 15 hari. Maka yang dimaksud dari fatasumu arba'ata ayamin min sab'ata asyara yauman, maka berpuasalah 4 hari, maka ia hendaknya berpuasa selama 4 hari dari 17 hari itu adalah yaumaini fi awwaliha wa yaumaini fi akhiriha, 2 hari di awalnya dan 2 hari di akhirnya. Kapan 2 hari di awalnya itu? 2 hari di awalnya adalah tanggal 1 atau tanggal 3. Tanggal 1 atau tanggal 3. Karena apa? Karena kalau tanggal 1 dia mulai haid, otomatis tanggal 16. Tetapi kalau tanggal 1 dia belum mulai haid, artinya tanggal 2 dia mulai haid, tanggal 1 itu selamat. Kalau tanggal 1 dia selamat, berarti tanggal 17 dia mulai bisa berpuasa. Nah, kalau haidnya itu berakhir pada tanggal 3, artinya tanggal ketiga itu dia sudah bersih, maka dia bisa berpuasa dari tanggal 3 itu. Ketika dia bisa berpuasa pada tanggal ketiga itu, maka ia bisa berpuasa lagi sampai tanggal ke-17, artinya 15 hari dia bisa berpuasa. Itulah yang dimaksud dengan 2 hari di awalnya, yaitu tanggal 1 atau tanggal 3. Karena kalau tanggal 1 itu bila haidnya diawali tanggal 2. Tanggal 3 itu bila haidnya itu berakhir pada tanggal 3. Maksudnya tanggal 2 itu sudah berakhir haid, tanggal 3 itu sudah bersih. Maka itulah yang dimaksud dengan 2 hari pertama, yaitu tanggal 1 maupun tanggal 3. Kemudian dan 2 hari di akhir. 2 hari di akhir itu adalah tanggal 16 atau tanggal 17. Tanggal 16 itu apabila berakhir haidnya itu pada tanggal 15. Maka tanggal 16 bisa berpuasa, tanggal 17 bisa berpuasa. Itulah yang dimaksud dengan 2 hari di awal dan 2 hari di akhir. Wa in kana syahru taman wajaba 'alaiha qada'u yaumaini. Dan apabila bulannya sempurna, artinya jumlahnya 30, maka ia wajib qadha selama 2 hari. Hal ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 2 hari itu adalah 2 hari sisa dari qadha selama 2 bulan itu. Kalau bulan yang ia berpuasa di bulan Ramadan itu bulannya adalah 30 hari sempurna, maka bulan berikutnya bulannya sempurna juga, 30 hari juga, maka sisa puasanya adalah 2 hari. Karena apa? Karena yang ditinggal adalah 16 hari. Sementara dia hanya bisa berpuasa selama 14 hari. Maka 14 dengan 16 itu sisanya adalah 2 hari. Fatasumu sittata ayyamin min thamaniyata asyara yauman. Lalu ia ingin berpuasa selama 6 hari dari 18 hari itu. Kapan kalau ia ingin berpuasa selama 6 hari itu dari 12 hari itu? Salah satun fi awaliha wa salah satun fi akhiriha. 3 hari di awalnya dan 3 hari di akhirnya. Kapan 3 hari di awalnya itu? 3 hari di awalnya itu adalah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Lalu tanggal 4-nya itu adalah haid. Kalau tanggal 4-nya itu adalah haid, maka selama haid 15 hari itu, jadi 4
berakhir pada tanggal ke-18, maka tanggal 19 boleh berpuasa, 19, 20, 21, maka di awalnya 3, di akhirnya 3. Fayasihu laha shaumu syahrin, maka dengan begitu ia mendapat seperti itu puasanya selama 1 bulan. Wa in lazimaha shaumu salasati ayamin, kalau ia harus berpuasa selama 3 hari, qadhatha min 19 yauman, kemudian ia mengqadhanya dari 19 hari. Kapan qadhanya? Arba'atun min awwaliha, 4 hari, 4 di awal, wa arba'atun min akhiriha, 4 di akhir. Berarti tanggal 1, 2, 3, 4. Kemudian tanggal 20, 21 dan seterusnya sampai 4 berikutnya. Itu kalau dia harus berpuasa selama 3 hari. Wa in lazimaha shaumu arba'ati ayamin, kalau ia harus berpuasa selama 4 hari, qadhatha min 20 yauman, kemudian ia qadha dari 20 hari itu, khamsatun fi awwaliha wa khamsatun fi akhiriha, 5 di awal, 5 di akhir. Wa kullama zada fil muddati yaumin, begitulah apabila selalu bertambah 1 hari, zada fi saumi, maka tambahlah puasanya itu yaumani, 2 hari, fi awwaliha di awalnya, wa yaumun fi akhiriha, dan 1 hari di akhirnya. Jadi nambah 2 hari di awal dan nambah 1 hari di akhir. Wa ala hadzal qiyasu ya'malu fi tawafiyah, dan ini berlaku kiasnya pada perbuatan tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.